Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, pada baiknya dulu kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihati wa tawassaw bis sabari wa tawassaw bis sabari. Amin. Hadir semua? Tidak ada yang enggak hadir kan? Berarti semuanya sehat sih? Alhamdulillah. Coba dulu lihat buku temanya, buka dulu. Halaman 10. Minggu yang lewat kita mempelajari tentang cuaca ataupun perubahan cuaca. Cuaca dingin, cuaca apa? Sekarang lihat di halaman 10, di situ ada teks eksplanasi. Sekarang kita membahas tentang teks eksplanasi. Lihat dulu, yang dimaksud dengan teks eksplanasi ialah suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti fenomena alam bisa berupa tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, atau gunung meletus. Sedangkan fenomena sosial dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi, antara lain ialah aksi demonstrasi, tawuran, peperangan. Yang dimaksud dengan peperangan seperti yang di Israel, kan di situ ada peperangan. Itu adalah fenomena sosial. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada kita pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses sebab dan akibat dalam suatu kejadian. Yaitu ciri-ciri eksplanasi di situ ada 4, yaitu faktual, keilmuan, informatif, dan pembahasan yang bersifat umum. Contohnya dalam pola pengembangan sebab akibat, teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab dan akibat memposisikan sebab sebagai gagasan utama dalam akibat sebagai rincian pengembangan ataupun sebaliknya. Contohnya adalah hujan. Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi. Hujan umumnya diawali oleh penguapan air laut, bisa juga air danau karena panasnya matahari. Karena panasnya matahari, air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, ataupun air danau. Terus selanjutnya terjadi yaitu karena kondisi pemadatan uap air dengan terjadinya sebuah embun. Lihat dulu di halaman 11. Dari paragraf di atas yang tadi Ibu bacakan, kita dapat memahami bahwasanya panasnya matahari merupakan penyebab terjadinya hujan. Coba dulu bentuk kelompoknya biar Ibu berikan tugas. Carilah sebuah fenomena.
mengenai keterangan. Kelompok kedua membuat tugas mengenai fenomena alam seperti kebakaran. Dan juga kelompok 3 juga buat ya, di situ ada bagi sudah ibu bagikan tugasnya, lihat dulu di halaman 11 yang tadi. Kerjakan dulu biar ibu tunggu. Ada yang tidak mengerti? Coba dulu kerjakan. Fenomena apa? Oh, kan kebakaran itu fenomena apanya itu? Fenomena alam. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Baru di bawahnya buat ulasannya dari teks yang dibuat kalian. Karena waktunya sudah habis, tugas kelompoknya dikerjakan di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ibu dulu menjelaskan tentang tujuan eksplanasi ini adalah tujuannya adalah memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada kita. Itulah mengapa di dalam eksplorasi harus memuat proses sebab dan akibat dalam suatu kejadian. Jadi tugasnya itu dikerjakan di rumah ya. Putar dulu balik apanya? Oh, bangkunya. Besok harus siap bahasa ibu maju ke kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum kita mulai pelajaran ada kita dulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.